tangannya di sini, di sebelah mana nih? Timur, kemudian kakinya. Kemudian kepalanya itu lebih tinggi daripada kakinya. Katanya ditaruhkan bantal begitu. Sudah dilihat tadi? Sudah. Kemudian jenazah itu dari sejak meninggal, sudah dinyatakan meninggal sampai ketawa-ketawa jenazah sampai nanti dikafankan itu tetap tertutup semuanya, nggak boleh kelihatan apa-apanya. Jadi semuanya tertutup, mulai dari sejak meninggal dunia sampai nanti dikafankan. Kemudian alat yang digunakan, kain yang digunakan untuk menutupnya itu yang tipis, nggak tebal, tipis dan bisa menyerap masuk ke dalam, bisa membasahi tubuh si jenazah ini. Ini bisa apa enggak? Saya. Kemudian pakaian-pakaiannya dilepas semuanya. Rekam. Udah, nggak usah. Rekam Sazam. Kemudian sekarang masuk ke awal dulu. Ini belum memandikan ya, belum memandikan. Kita ratakan air ke seluruh. Siapa tukang memandikan itu? Jadi kenapa memakai sarung tangan? Karena kalau bersentuhan langsung kulit kita dengan kulit orang yang sudah mati itu akan bisa membuat kita ini. Maka dianjurkan untuk memakai sarung tangan. Walaupun tak ada sarung tangan nanti bisa apa? Menemani air kapan ini untuk dibungkus tangannya. Jadi ini agar sini nggak lemah nanti. Jadi fisiknya akan lemah nanti setelah memegang bersentuhan langsung dengan tubuh kita. Jadi dianjurkan untuk menggunakan kaos sarung tangan. Berikutnya mulai guyurkan air ke seluruh tubuh jenazah. Ini belum memandikan ya, belum memandikan. Ini hanya sunnahnya diguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Yang pertama, walaupun nanti tidak mau memandikan 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh. Mandikan 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh. Terserah keperluan sidang nanti. Dianjurkan untuk memakai sarung tangan. Walaupun tak ada sarung tangan nanti bisa apa? Menemani air kapan ini untuk dibungkus tangannya. Jadi ini agar sini nggak lemah nanti. Jadi fisiknya akan lemah nanti setelah memegang bersentuhan langsung dengan tubuh jenazah. Dianjurkan untuk menggunakan kaos sarung tangan. Orang ini. Sudah nih, siap? Ya, oke. Berikutnya mulai guyurkan air ke seluruh tubuh jenazah. Mana centong apa? Ini belum memandikan ya, belum memandikan. Ini hanya sunnahnya diguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Yang pertama, walaupun nanti tidak mau memandikan 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh. Terserah keperluan sidang nanti. Ya. Kalau bisa masuk itu. Jadi ada yang tukang guyur, ada yang memasukkan tangannya ke dalam yang menyentuh jenazah. Awas kesa. Apa-apanya. Jadi airnya pun mengikuti tangan orang yang membasuh. Ya sudah. Kalau di wajahnya sudah. Cukup anggap cukup. Oh, benar. Ya nasi itu tangan. Awas salah tekan turun pukul. Ada yang baris satu, Ustaz. Awas Jadi, telurnya. memegang menyentuh jenazah pelan-pelan. Kata Nabi, kalau keras-keras itu sama dengan menyakiti orang yang masih hidup.
Misalnya situ pakai orang apa jenazahnya sama, dia merasakan ketika dia masih hidup. Betul. Oke. Jadi yang pertama meratakan air ke seluruh tubuhnya, baik di bagian atas ataupun bagian bawah. Sudah nih. Kayak ada yang melendung-melendung. Sudah. Kita mau berdebat ini. Makanya kita tahu sudah apa? Mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, baik bagian atas ataupun bagian bawah. Kemudian yang kedua, ada didudukkan jenazahnya. Nah, ada yang bantu pegang. Terus, oke. Nah, setelah duduk begini, satu yang ke sini, sudah sampai situ. Ditekan-tekan, dielus-elus apanya? Perut, ditekan-tekan malbut. Nah, ditekan malbut sampai keluar apa isi perutnya? Dan banyak tanda-tandanya itu lemah lembut. Jadi banyak di desa-desa itu sampai dipaksa keluar semua isi perut orang. Dan itu menyakitkan. Jadi walaupun nggak keluar semuanya, yang penting sudah diusahakan ditekan-tekan. Sambil proses begini, menekan-tekan begini kan keluar apa ya? Barang berharga di situ keluar dari belakang situ. Maka untuk menghindari bau segala macam itu dianjurkan untuk membakar minyak, kemudian memperbanyak airnya terus disiram maksudnya. Jangan sampai tidak akan numpuk dulu baru disiram di situ. Jadi tetap ngalir airnya tetap. Makanya ini terlalu sedikit airnya, tapi nggak apa-apa, kita cuma ada di tempat saja. Jadi ketika proses menekan perutnya itu, ikan keluar apa kotorannya, itu disunahkan airnya terus dialirkan, kemudian usahakan membakar kebanyakan itu, agar baunya tidak mengganggu situ yang memandikan, kemudian tidak mengganggu juga orang-orang di sekitar. Ya? Ya? Ya. Silakan ditidurkan kembali. Setelah dibersihkan, setelah ditekan-tekan perutnya, kemudian sekarang diistinjakan. Apa bagian istinjakan? Apa maksudnya disediakan? Nah, dibersihkan bagian kubul dan kuburnya itu. Jadi disediakan. Jadi kita ikuti yang pegang air, ikuti tangan ini. Kemana pun yang belakang, itu juga mengalirkan air ke situ. Udah, nggak usah dianu nih. Yo. Kemudian dicek, kalau sudah diisijakan dicek lagi. Pendok. Boys, Jangan digituin, dicek pakai ini, pendapan. Dioles. Cuma dilihat saja, nggak perlu di. Cium deh. Terus ya. Oke, setelah disinjakkan, kemudian bersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuhnya. Mulai dari kepalanya, kedua matanya. Perlu jangan sembarang. Tetap ditutup. Kecuali kalau dibutuhkan misal apa akan membersihkan di kepalanya, maka boleh dibuka. Boleh dibuka sedikit. Kemudian silahkan dibersihkan matanya, kotoran yang ada di matanya. Kemudian di telinganya, di hidungnya, di mulutnya. Ada. Di telinganya itu bisa pakai kacamata. Sekedar luang-luang dong. Kemudian cari tempat-tempat biasa kotorannya berada, kayak di kerjaannya misalnya. Boleh kita lihat. Boleh buka. Ngapain dibuka kepalanya, nggak dibutuhkan kepalanya untuk dibuka, jangan dibuka. Tetap ditutup. Sudah bersih ya? Nah, sudah bersih. Kemudian jari-jarinya, lihat. Kalau misal jari jemarinya panjang, maka nggak boleh dipotong. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya memotong kuku jenazah. Ini tinggal dibersihkan tai-tainya itu. Itu saja tugas kita. Sementara untuk memotong itu biasa. Jadi hukumnya makruh. Kemudian di kakinya juga begitu. Ya, anggap saja sudah selesai. Kemudian sebelum
dimandikan itu disunahkan untuk diwudukan. Disunahkan untuk diwudukan. Memandikan saja. Belum. Jadi kita lakukan sunnahnya dulu. Sama dengan kita yang kalau mandi dulu itu disunahkan untuk wudu. Itu pernah. Belum pernah jalan. Bunga harus sunnah wal jamaah. Jadi disunahkan untuk berwudu. Yang kita wudukan dengan wudu yang sempurna. Mulai dari rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, bahkan doa-doa dari setiap anggota wudunya. Apa gitu? Apa? Misal berkumur-kumur apa katanya? Alhamdulillah. Itu banget itu. Masya Allah. Bodoh males lagi. Hidup lagi. Jadi diwudukan. Jangan males makanya. Yang pertama wudu. Sunahnya apa? Tangan. Apa ini? Telapak tangan. Masukkan tangannya. Pelan-pelan. Gas lu lemah lembut lemah. Dengan menghayati saja. Ada pegangan di situ. Kemudian setelah tangan, terus kumur. Bangunkan lagi, dudukkan lagi. Ini atas lagi. Ini udah melong ini Ustaz ini. Nah, sudah begitu, sudah ya tangan sudah. Jangan begitu pakai jentong. Tidak ambil pakai tangan. Pakai tangan. Minum. Senyum. Langsung ketika sudah dimasukkan air ke mulutnya, langsung didirikan kepalanya. Biar keluar. Biar langsung keluar airnya. Gini saja. Ketika sudah miringkan, bagaimana cara sudah mengeluarkannya? Tapi dengan cara pelan-pelan. Tetap dengan lemah lembut. Oke, sudah berkumur-kumur. Kemudian duduk. Balikan. Jangan tidur begitu masuk semuanya nanti. Kayak tadi. Alah, gele-gele. Nah. Nggak apa-apa nih. Ya sudah. Setelah masukkan air ke dalam hidung. Pernah ke wudhu atau gimana ya? Semuka. Masuk muka. Ya. Tidak yang memandikan yang berniat. Jangan suruh dia berniat. Waitul wudu'a an hadzal mayyit. Kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Nawaitul wudu'a an hadhil hadhil mayyiti. Bukan, kalau memang dibutuhkan untuk dibasuh. Kayak tadi, yang begitu masuk ya itu begitu. Tangan. Siapa yang ini? Tidak, coba. Dia pegang ini yang Pegang air kanan. Ratakan air ke seluruh wadahnya. Kita yang berniat, sudah berniat. Sudah, apa niatnya? Nawaitul wudu'a an hadzal mayyit. Itu doa an hadzal mayyit. Nah, 3 kali ya. Ya, sama-sama 3 kali. Kemudian setelah terus ke tengah. Ganti-gantian. Dari yang tiga ke mana? Lewat mana basuhnya? Buka kan ini biar dia tahu gimana pula. Ikuti tangannya, jangan ke sana kemari airnya. Orang di tangannya, dia di kakinya nanti dirang. Jadi ikuti tangan yang memandikan. Oke, sudah? Sudah. Setelah tangan apa? Kepala. Rambut. Usap rambut. Ya, silakan diusap rambutnya. Kemudian setelah rambut, Telinga. silakan dibasuh telinganya di kanan. Sudah 3 kali. Kemudian kaki. Masih aja ini nggak perlu di sini. Ini teman tidak memandikan ini. Pirah dong. Dari dalam. Jadi saya ulang.
bahwa mewudukannya itu dengan wudhu yang paling sempurna, karena ini penghormatan terakhir. Jadi mulai dari rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian bahkan doa-doanya dari setiap anggota. Saya berkumur apa doanya, kalau tidak hafal tapi nanti kalau nggak hafal ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat belum hafal doa-doa kan susah banget. Kemudian jangan sampai terlupakan sunnahnya. Ada di zaman itu ulama yang menunjuk janggutnya yang belum dibasuh. Ada ulama besar yang meninggal, kemudian ternyata janggutnya belum dibasuh, langsung diberikan isyarat. Misalnya meninggal ini langsung ditunjuk begini. Dan orang-orang yang memandikannya alim-alim. Kalau ini, ulanglah. Itu orang alim yang memandikan orang alim besar juga. Dan kemudian dibasuhkan janggut. Oke, setelah diwudukan, kemudian mulai memandikan. Oke, sebelum memandikan ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi memandikannya ini bisa seperti saya bilang tadi, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Dan 9 kali itu paling final. Misal 3 kali masih keluar kotorannya, maka basuh lagi sampai 5 kali. 5 kali masih keluar, 7 kali. 7 kali masih keluar, 9 kali. Udah, kalau udah 9 kali masih keluar, udah bungkus sudah tuh. Bungkus, kemudian bawa ke masjid. Jadi yang hitungan ke-9 ini yang finalnya. Kemudian memandikannya itu wajibnya 1 kali. Afdolnya kalau yang sering kalau di dalam hadis itu 3 atau 5. Tapi ulama Yaman itu paling sering memandikannya 7 kali. Jadi, nanti di dalam takrirat tasadilah itu sudah ditentukan. Airnya air apa yang pertama? Air apa yang pertama? Air memandikan. Air biasa. Kemudian yang kedua? Air sabun atau air bidara. Kemudian yang ketiga? Air kapur harus. Itu ya. Bagaimana kalau kita cemplungkan saja ke kolam? Boleh? Boleh. Itu sudah selesai sudah. Tinggal dicemplungkan ke kolam. Tapi apakah sudah tega? Misal orang tua sida nih, orang tua sida terus sida tali kakinya, orang sida apakah sudah tega? Nah, kan? Tentu kita akan menghormati dengan kehormatan yang paling top ketika akhir dia hidup di dunia. Oke, yang pertama sudah. Mulai basuh dari kepala. Hukum memandikan itu apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Niatnya sunnah. Ya. Kalau wudhu tadi itu pekerjaannya sunnah, niatnya wajib. Balik ya. Kalau mandi pekerjaannya wajib, hukum niatnya sunnah. Kalau wudhu pekerjaannya sunnah, niatnya wajib. Jadi nanti di akhir biasa orang berniat pas pakai kapur itu kapur harus itu, baru dia berniat di situ. Oke, yang pertama mulai basuh kepalanya. Kalau mau dipakai sampo juga boleh. Oke. Wah, cukup. Sudah, cukup ya. Kemudian sih mau mandikan berapa kali? 3. Berarti air biasa 1 kali, air bidara 1 kali, kemudian air kapur sekali. Kalau mau 5 kali berarti air biasa berapa kali? 1,5. Nanti sudah ada tafsirannya, sudah ada rinciannya di kitab takrirat tasadilah. Sudah dibuatkan kolom itu, nanti dilihat di situ. Kemudian setelah membasuh kepalanya, mulai kemudian membasuh bagian kanannya. Diluruskan dulu tangan. Tangannya diluruskan. Kalau memang nggak bisa diluruskan, nggak usah dipaksa-paksa. Ada yang berpendapat mulai diguyurkan airnya dari ujung jarinya sampai ke sini, apa namanya? Pundaknya. Ada juga kebalikannya, dari pundaknya ke ujung jari. Terserah sih mau ikuti mana nanti. Kalau saya biasa dari ujung ini, akhirnya ujung jari jemari ke situ, kemudian langsung ke sini. Dari sini, terus sini, kemudian ke sini. Itu ya? Biar los maksud saya. Kali basuh gitu, muter gitu. Oke, coba.
Jadi tetap digosok tapi dengan pelan-pelan. Oke. Yang di sini nggak usah diapa-apakan dulu, yang kanan dulu. Jadi yang dulu. Kedua di sebelah. Apa dok? Talkin. Jadi sebelah kanan bagian atas dulu ya. Sebelah kanan bagian atas. Jangan dibalik-balik dulu. Sebelah kanan bagian atas ini. Terus ke sini sampai ke ujung kakinya. Paham? Nah, kemudian ini mana air bersih, mana air biasa, mana air sama dari depannya. Ini air bersih. Ini air apa ini? Air api. Sabun Ustaz. Air mani. Oke, kemudian bagian kiri. Nah, tinggal 3 yang bekerja sekarang. Tinggal ini yang kurang betul. Sama. Ini Ustaz dari sini. Sama dengan yang tadi. Dengan yang di kanan dulu. Terus oke, terus sampai ujung jari jemari. Ya. Ini masih kita gunakan satu air ya, masih menggunakan air bersih, air biasa. Oke. Kemudian setelah bagian atas kanan dan kiri mulai balik jenazahnya. Naikkan kaki kanan ke kaki kiri, pelan-pelan tentunya. Cara membaliknya ini enggak asal-asalan dibalik gitu. Jadi balikkan, naikkan kaki kanan ke kaki kirinya, kemudian sido. Hoi, sido. Diangkat, kemudian sido yang tahan nanti. Oke. Nah, miringkan maksudnya nih, miringkan. Ini ngapain diangkat ini jenazahnya? Oke. Biar miring gitu jenazahnya, karena akan dibasuh bagian kanan bawahnya. Oke. Nah, sila yang tahan ini. Tenang. Oke. Ini tetap tubuhnya tetap tertutup. Oke. Nah, ini mulai dibasuh dari tengkuknya. Nepoknya itu. Ya. Kemudian terus bagian kanannya nih. Bagian kanan bawah. Bagian buitnya segala macam juga masuk di sana. Oke, sudah. Berikan pelan-pelan. Oke, sudah turunkan kaki kanan, naikkan kaki kiri. Naikkan kaki kiri ke kaki kanan. Bisa naikkan diri sendiri. Ya. Kemudian balik kayak gitu. Silahkan. Nanti ini yang nahan. Di situ, langsung mulai dari situ. Diri. Mana tangannya ini? Itu. Lanjut. Hilang tangannya. Bersila pertama. Baru 1 kali memandikan ini. Jadi yang pertama, mulai dari kepalanya, bibir, sampai sini jenggot-jenggotnya juga semuanya sudah. Kemudian setelah kepala, bagian kanan atas. Bagian kanan atas. Terus sampai bawah. Kemudian hidupnya, bagian kiri atas. Kemudian bagian sini. Apa? Kemudian setelah bagian kiri atas, sudah benar. Bagian kanan bawah, maupun kanan kiri. Itu dengan kayu biat tadi, dengan cara membaliknya yang tadi itu. Jangan asal-asal begitu, itu menyakiti. Kemudian setelah bagian ke kanan bawah, terus bagian kiri bawah. Baru sekali memandikan. Baru sekali. Kemudian air yang kedua, air sabun, air bidara, kemudian air kapur. Kaifiatnya sama. Kaifiatnya atau caranya sama. Jadi mulai dari kepalanya, kemudian bagian kanan atas, bagian kiri atas, bagian kanan bawah, bagian kiri bawah. Bersih sudah? Bersih. Sudah? Bisa sudah nih? Ganti. Ganti apa? Caranya sama, cuma Yang memandikan. Iya, udah dimayat. Oh, silakan San. Mayat itu San. Kalian.
Jadi begitu proses memandikannya, nggak sulit. Jadi kalau sudah tahu apa step by stepnya, nggak akan kewalahan, nggak akan lama di situ. Jadi akan cepat kayak gini. Kemudian 3 atau 7 atau 5, 9 itu terserah sudah nanti, atau terserah keadaan bagaimana yang sudah ditemukan. Sudah? Sudah ditanyakan? Niat apa niat? Niat wudu, niat mandinya tinggal diganti al wudu tadi menjadi al ghusla. Nawaitul ghusla anha al-mayyit. Jadi nanti berniat ketika menggunakan air apa itu? Air kapur itu. Nawaitul ghusla anha al-mayyit. Perempuan? Hadhihi mayyitati. Nawaitul ghusla anha al-mayyitati. Bertasdid dianya. Mayyitati. Kalau maitah itu bangkir nih. Saya berniat mandi untuk bangkir. Sudah? Paman. Berapa orang? Minimalnya 4. Dan jangan terlalu banyak-banyak. Dan syarat orang yang memandikan itu orang yang amanah, bukan banyak bacot. Ini nggak bisa lihat telurnya perusahaan itu langsung diceritakan. Jadi kalau dia, jadi apa sifatnya itu, kalau dia melihat kebaikannya diceritakan. Kalau dia melihat kejelekan atau keburukan yang ada pada si mayat, dia sembunyikan. Jadi nggak sembarangan. Yang penakut juga nggak usah. Nanti nambah mayitnya lagi nanti. Nggak usah. Berarti 4 macam basuhannya. Apa? 4 macam berarti. 4 macam apa? Airnya maksudnya. 3. Air biasa, air bidara, atau kalau nggak ada bidara, air kapur, air sabun. Kemudian yang ketiga air. Terakhir berarti kapurnya. Ya, intinya mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, air kapurnya terakhir. Berat. Nah, cukup 1 kali. Cukup 1 kali jangan kali. Apa udah Berarti terakhir ya, di air kapurnya itu. Terus, ada lagi pertanyaan? Boleh kan misalkan istrinya yang memandikan? Boleh. Yang penting mah haram sidat. Jadi, tapi ini istri sidat itu istri orang. Jangan bilang-bilang istri saya cukup. Oh iya, siapa aja membolehkan? Yang boleh memandikan? Mahramnya. Yang lawan jenis. Nah, yang lawan jenis? Kalau misalnya di suatu daerah misalnya, di suatu pulau nggak ada, sendiri hanya laki-laki, semuanya perempuan. Begitu. Dia meninggal gitu misalnya, apakah siapa yang akan memandikannya? Kalau dia perempuan asing kan nggak boleh. Maka kalau begitu caranya tinggal ditayamumkan. Gimana cara mentayamumkannya? Belum. Seperti kita? Gimana? Apa? Apakah perlu membuka bajunya kalau tayamum? Berarti wajah sama tangan. Jadi kalau nggak ada laki-laki misalnya di kampung Sida yang mengurus jenazah Sida, maka Sida ditayamumkan. Jadi bukan nggak dimandikan tapi ditayamumkan. Karena memandikan ini merupakan syarat bolehnya Sida disolatkan. Jadi kalau belum dimandikan maka nggak boleh disolatkan. Ada lagi? Niat, tayamum. Oh itu tayamum tinggal diganti apa? Wudu ghusl menjadi tayamum. Oh itu tayamum an hadzal mayyit, hadzal mayyit. Terus? Selesai memandikan apakah kita langsung wuduin lagi? Apa? Apakah 2 kali kita wudu? Udah cukup sekali sama dengan niat tadi. Oke. Apa lagi? Ini tetap begini keadaannya. Yang memandikan itu harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan orang haid pun bisa dengan memandikan. Tidak harus suci. Apolnya di akhir. Kata sebagian ulama tapi nggak tahu kata sebagian ulama lain mungkin di awal atau di tengah. Yang kedua itu maksudnya. Baik yang berdarah. Atas tabrakan. Pas digorongkan. Nah, keluar darahnya pas sudah di keranda itu. Bagaimana? Apakah diulang dimandikan atau gimana? Lanjut. Nggak usah.
Itu karena masyakoh azimah, masyakoh syadidah katanya kalau di kita. Karena ada kesulitan yang bersangkutan di situ. Tapi orang lagi membongkarnya, kemudian memandikannya lagi, membungkusnya lagi.